Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah saya merasakan energinya di mana ada kegalauan dari dirimu ya, yang mana merasa bahwa kenapa ya hidupku kayak gini, ditinggalin atau apa ya, membuat kamu koneksi dengan orang-orang yang hanya mungkin numpang lewat ya, ataupun mungkin terkoneksi dengan orang-orang yang manipulatif dan lain-lain ya. Nah, ini alasannya ya. Alasan kenapa mereka dikirimkan atau mereka pergi ya darimu. Kenapa sampai semesta mengambil dan memberikannya gitu kan? Ada yang bertanya kepada saya kemarin, kalau memang dia tidak baik kenapa semesta kasih gitu? Kenapa semesta kasih dia gitu kan ke saya? Kalau memang adanya perpisahan kenapa harus ada pertemuan? Nah, ini ya pertanyaan kamu mungkin bisa dijawab di sini ya. Tetapi ini untuk energi general, jadi energi banyak orang kamu menyesuaikan saja. Dan ini kondisinya untukmu, kalaupun terjadi berarti energimu. Kalau tidak berarti energi dari yang lainnya ya. Kamu menyesuaikan saja. Oke, nanti bagaimana kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di rumah banyak orang ya. Jadi banyak yang gangguin si bocil marah ya, dan suaranya juga agak sedikit mungkin terdengar di dalam video. Maaf kalau membuat kalian tidak nyaman, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana alasan semesta memisahkan atau mendatangkan orang ini di dalam hidupmu. Wow, alasannya apa gitu ya. Nanti kita lihat ya. Dan ini juga bisa untuk kamu introspeksi dan menjawab pertanyaan kamu ya, yang selama ini masih mengambang. Oke, Ace of Pentacles. Ada Devil, ada Jasmine. Jadi bicara tentang keuangan dan manipulatif, ini ada iblis ya, yang mana membuatmu marah, murka dalam masalah keuangan ya. Mungkin mereka tidak pinjam, mungkin mereka pinjam uang, atau mereka hanya memanfaatkanmu. Kenapa mereka datang? Ya karena semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tahu mana teman, mana lawan. Itu pembelajaran juga, bukan penyesalan. Ya, semua yang dikirimkan Tuhan kepada kamu ya, atau semesta, alam jagat raya ini kan bersinergi. Ya. Di mana mereka akan mendatangkan orang-orang yang jahat untuk kamu belajar. Tapi terkadang kamu nggak belajar, ya. Ibaratkan kamu, oke, saya menyesal terus ya. Padahal semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih tahu gitu ya,
bahwa ini orang ini baik, orang ini jahat. Bukan menyesali, bukan menangisi, tetapi belajar. Macam contoh pasangan manipulatif ya. Tiba-tiba dia bilang putusin aja kamu enggak, jangan. Padahal kamu tuh korban loh. Ini contoh ya. Ya. Saya putus dengan kamu kalau kamu nggak kasih ini atau itu. Padahal kamu tuh korban, tapi nggak sadar-sadar. Seolah-olah kayak macam rayuannya itu kayak wow gitu. Padahal kamu nggak tahu bahwa itu hanya manipulasi, hanya permainan dia, hanya drama dia untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ya semesta mau sampaikan kepadamu untuk belajar. Kalaupun mungkin dia mau pergi, ya pergi aja. Kamu korban kok, kenapa kamu harus menangisi gitu. Karena ada yang sudah putus menangisi, padahal semesta memberikan jarak kepada kamu agar kamu dilindungi dari orang-orang jahat yang mana hanya mau uang kamu, yang mana hanya mau kebahagiaanmu, yang mana hanya dekat-dekat kepada kamu pada saat kamu lagi suka. Dukanya ya see goodbye. Ini ada terjadi. Kalau kamu banyak uang, abang disayang atau kamu disayang gitu ya. Tetapi kalau nggak ada uang, see goodbye. Kamu punya hutang kayak tidak kayak bukan urusan saya gitu. Ya. Jadi semesta memberikan jarak. Dia datangkan dulu orang ini supaya kamu belajar. Dan pada saat kamu sudah kondisinya sudah tidak mampu, di mana semesta sudah tidak mampu, berarti kamu tuh harus mengambil pelajaran dari situasi dan kondisi ini. Ya dia memberikan jarak untuk apa? Memberikan perlindungan buat kamu gitu. Di mana semesta di awal memang dia datangkan orang ini untuk kamu belajar dari pengalaman hidup. Tapi nggak connect, nggak peka kamunya. Seolah-olah kamu merasa bahwa dia orang baik, padahal dia hanya drama. Karena apa? Tugas semesta itu memberikan pelajaran buat kamu, pelajaran hidup. Ya, Three of Wands, Justice tuh. Hati dan logika tuh harus dipakai. Jangan hanya pakai hati atau tidak berpikir sama sekali. Ya, orang-orang yang datang kepada saya ini maksudnya apa? Dia mau apa? Walaupun mungkin kita bilang cuma teman doang. Ya, tapi teman ini dikirim untuk saya, ini untuk apa gitu. Dikasih semesta itu kan ada kayak macam teka-teki. Orang baru ini datang untuk apa ya? Dia baik tidak? Dia maksudnya apa? Jangan polos-polos. Ya. Jangan polos-polos. Hatimu dan logikamu tuh harus seimbang. Ya. Terkadang kamu itu kalau dibilang berkorban untuk mendapatkan orang, ya, takut kesepian dan biarin aja. Kalau dia mau lari lepas ya lepas aja. Ini kayak burung ya, burung dia mau hinggap silahkan, tidak juga ya tetap aja gitu. Jangan kamu mengekang orang, karena kalau kamu dikekang gimana ya. Kayak burung nih, dia mau kalau dipanggil dia datang, mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa, nggak perlu. Karena orang yang yang betul-betul mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ataupun kalau memang dia mencintaimu, suatu saat nanti dia akan kembali kalau terkoneksi dengan dirimu. Nggak usah takut, nggak usah macam-macam. Kamu fokus pada dirimu aja, kebahagiaan dirimu. Ya, kalau dia tidak kembali atau dia tidak berfokus padamu, berarti dia bukan orang yang baik untukmu. Kenapa kamu harus menangisi? Masih banyak orang, kamu harus bisa memberikan kesempatan untuk orang di luar sana untuk bisa mendatangkan kebaikan untukmu. Ya, bukan berfokus pada satu orang yang jahat dan tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang lain yang mana dia orang baik gitu. Jadi di sini banyak ada yang merasa trauma dengan dirinya sendiri karena perlakuan orang-orang jahat, di mana ya kamu masih menanti orang-orang jahat itu kembali untuk berubah, padahal mereka tidak mau berubah untukmu. Kamu bukan prioritas untuknya. Ya, ada hubungan digantung, amarah, kekecewaan, Ace of Swords nih ya. Karena kamu tuh seolah-olah harus dia membuatku seperti gini. Dia harus bikin saya seperti gini sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hey, semesta mau sampaikan kepadamu ya, kalau orang jahat dia akan tetap jahat kepadamu. Kenapa? Karena dia prioritas, kecuali kalau dia memang mau berubah. Tetapi kalau kamu yang mau bikin dia berubah, nggak bisa ya, karena yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri. Kalau kamu bukan prioritas untuknya, dia nggak akan berubah. Jadi sekarang fokus pada dirimu. Jangan hancurkan dirimu, jangan hancurkan masa depanmu, jangan hancurkan kebahagiaanmu demi orang-orang yang tidak penting, yang mana yang senang lihat kamu lebih hancur. Ini kebanyakan seperti gitu. Masih terfokus pada orang masa lalu, tidak mau berfokus pada masa depan.
ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, orang yang hubungannya menggantung, tidak memperjuangkanmu, tidak jujur, ya. Terus orang yang malas, itu bukan orang-orang baik untukmu. Kalaupun semesta memberikan jarak, ya, atau mereka yang pergi karena sudah tidak sevibrasi, ya, karena kita menarik energi itu satu koneksi, ya. Contohnya saya dalam ketakutan, kamu akan mendapatkan orang yang akan lebih membuat kamu tambah depresi. Tetapi kalau kamu bahagia dan dia depresi, nggak akan nyambung, dia akan pergi mencari orang yang sevibrasi. Jadi kondisinya kalau kamu terkoneksi dengan orang malas, ya, dan kamu rajin, dia nggak akan nyaman dengan kondisi rajin karena dia malas gitu. Dia akan mencari orang yang slow, sesuai dengan kondisi dia. Makanya saya bilang di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berhati-hati membaca situasi dan kondisi. Terkadang kamu malah mengikuti dia yang malas itu. Akhirnya kamu sendiri makan hati. Iya kan? Ada macam contoh pasangan pemalas. Kamu yang bekerja sendiri. Ujung-ujungnya kamu ikut malas, kamu ikut-ikut miskin. Ataupun terjerat hutang. Karena energi itu menyerap, ya. Atau teman-teman mager, atau teman gosip, kamu juga akan ikut gosip sama dia, ngibahin orang, ya. Akhirnya kamu jadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Nah itu, jadi jangan, circle itu harus dijauh-jauhin yang negatif. Kalau kamu sudah tahu ini orang negatif, ya sudah, gak usah minta validasi untuk mereka berubah. Kamu yang harus mencari keamanan untuk dirimu sendiri, mencari aman untuk dirimu, perlindungan untuk dirimu, ya. Jadi semesta menjauhkan kamu dari orang-orang toksik itu untuk supaya kamu lebih sehat secara fisik dan mental. Ya, jadi jangan kamu tuh berpikir bahwa saya kok sekarang sendiri. Ya bagus kalau kamu sendiri, kamu bisa produktif dibandingkan dengan orang-orang yang hanya tukang gosip, ujung-ujungnya cerita-cerita kamu, kekurangan-kekurangan kamu, akhirnya kamu sakit hati lagi. Ya, di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berjuang, untuk bisa mengisi cawan-cawan ini, ya. Dibandingkan kamu bergosip dengan orang-orang yang akhirnya hanya membuatmu sakit hati dan melukai pikiran dan jiwamu, ya, terutama mungkin fisik. Kalau seandainya ada ribut-ribut dan ada kontak fisik, ya. Nah itu, ya, karena saya lihat di sini ada teman toksik, ya, ataupun pasangan toksik. Kalaupun mungkin pasangan, ya berarti memang dia kan tidak bertanggung jawab. Kalau ada masalah pasti itu ada sebabnya. Kalau dia tidak mau belajar dari permasalahan dan memperbaiki, ya berarti orang ini tidak baik dan tidak pantas untukmu. Karena orang yang pantas untukmu adalah orang yang memang betul-betul tahu tupoksinya sebagai, contohnya kalau kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga kalau dalam hubungan. Kalau hubungan masih pacaran, ya dia tahu batas-batas. Ini ada yang saya lihat di sini sudah kempul kebo, minta dibayarin kos-kosan, terus minta maaf seks, bayar ini, bayar itu, sudah hubungan macam-macam, ya. Ini kan negatif. Tapi kamu masih mau di situ. Makanya saya bilang harus otak kamu tuh dipakai. Jangan malah kamu menjadi korban tetapi dasarkan nama cinta. Ya, nggak ada cinta-cintaan kalau gitu. Kalau dia memang mencintaimu sama seperti orang tuamu, tidak mungkin dia akan menyakitimu. Ya, kalaupun mungkin ada trouble, dia akan datang untuk menyelesaikan. Ya, karena cinta orang tua itu cinta murni gitu. Walaupun mungkin ada trouble atau apapun, tetap dia sayang, dia berikan doa. Dia tidak mau apa-apain kamu, dia akan menjaga. Tapi kalau orang yang negatif, walaupun mungkin aku sayang kamu, I love you, macam-macam, ingat lidah tak bertulang. Bisa menipu untuk menggolkan sesuatu, ya. Apalagi di sini ada beberapa, ya, maaf dalam tanda kutip, ya. Saya merasakan di sini energinya ada orang-orang mengatasnamakan agama, ya. Bukan agama di sini, saya disclaimer, bukan agamanya yang salah, tetapi manusianya mengatasnamakan agama untuk kepentingan dia, ya. Nah ini hati-hati. Hati-hati aja, siapapun yang ada terkoneksi dengan dirimu, ya. Karena saya merasakan seperti gitu. Untuk bisa mendapatkan kekayaan, untuk bisa mendapatkan ini itu, ya masuk dengan agama, ya, macam-macam, ya. Tapi ujung-ujungnya ya duit. Ini ada seperti gitu, ya. Karena kebanyakan sekarang bukan pelayanan, ya, tetapi orientasinya ke bisnis. Nah ini jadi
kamu harus bisa lebih jeli untuk melihat ini orang ini benar atau tidak. Kita dikasih akal pikiran dan hati, itu dipakai, ya dipakai. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, ini semesta itu kasih kayak mengambang, teka-teki. Kamu yang harus berpikir ini maksudnya apa. Ya, semesta mau melindungi dari orang-orang jahat. Jadi mereka memisahkanmu. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu ada. Semesta selalu melindungimu. Ya, kalau kamu terpisah dengan orang jahat, kamu tahu bahwa kamu akan berikan orang baik. Sekarang kamu mau menerima orang baik itu tidak. Karena kondisinya terkadang kamu belum ingin menerima orang baik karena masih ada trauma dan luka batin di masa lalu. Nah ini semesta mau sampaikan, sembuhkan itu. Selalu berpikir atau berprasangka baik kepada Tuhan. Supaya semesta memberikan apa yang kamu inginkan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ya, ingat, kamu menginginkan ini tapi kalau semesta bilang kamu belum membutuhkan, berarti waktunya belum. Jadi semesta akan memberikan sesuatu itu di saat dan di waktu yang tepat. Jangan kita berpikir ke orang lain, dia punya hidup dengan ini berkelimpahan dan lain-lain. Rumah tangganya bagus. Mereka punya pergumulan sendiri. Kita pun sama. Ya, jadi jangan pernah menangisi masa lalu, belajarlah dari masa lalu pengalamanmu. Ya, semesta akan lebih tahu mana yang kamu butuhkan dan orang mana yang pantas untuk bersamamu. Selalu berbuat baik supaya orang-orang baik masuk dalam hidupmu. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Pesan semesta kepada kamu ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya orang-orang yang mungkin menjadi pelajaran untukmu ya. Yang mana orang ini ya dikirim semesta masuk dalam hidupmu untuk kamu bisa belajar tentang sisi kehidupan ya. Oke, kita lihat dulu dari inisial inisial dan zodiaknya. Saya mulai dari inisial dulu. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf D, J, E, A, R, K, I, C, A-nya double, energinya up, W, S, P, L, U, dan M. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan D, J, E, A, R, K, I, C, A, W, S, P, L, U, dan M ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi dari zodiak. Baik, untuk zodiak ya, kalaupun di inisial tadi tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan bintang Libra, bintang Leo, Taurus, Pisces, Virgo, Gemini, ada Cancer, Sagittarius, dan ada Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Libra, Leo, Taurus, Pisces, Virgo, Gemini, Cancer, Sagittarius, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Ambil positifnya dari readingan ini karena orang-orang hebat, orang-orang yang dipilih yang mendengarkan ya. Karena semua yang masuk dalam readingan saya belum tentu mendengarkan. Jadi kamu yang datang di sini adalah kamu yang terpilih dari semesta ya. Lakukan, pelajari supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Karena apa? Pengalaman adalah guru yang baik. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.